banyak peristiwa terjadi di sekitar kita tentang sepak terjang pemerintahan provinsi maupun kabupaten dalam geliat membangun daerah, tentang kehidupan sosial bermasyarakat yang mencari jati diri peradaban, tentang dunia politik, hukum, penegakan hak demi kehidupan yang berkeadilan, bahkan sampai soal demo mahasiswa atau kelompok masyarakat yang menggugat kebijakan. Semuanya dirangkum oleh tim pemberitaan RBFM. Inilah Sulbar hari ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah menjual tanah atau lahannya kepada pihak manapun. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat M. Ali Baal Masdar ABM saat menyampaikan sambutan di sebuah acara belum lama ini. Menurut Ali Baal, lahan atau tanah yang dimiliki oleh warga mestinya dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin untuk kebutuhan hidup, termasuk dalam merencanakan perkebunan dengan menanami tanaman yang dapat menjadi sumber penghasilan warga. Ali Baal juga meminta agar warga Sulbar tidak mudah menjual tanahnya untuk kepentingan pihak-pihak dari luar, apalagi kepada warga asing, sebab dikhawatirkan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Itulah sebabnya mantan Bupati Polewali Mandar 2 periode itu juga merasa tidak bersepakat dengan adanya bagi-bagi sertifikat tanah milik negara yang belum dikelola untuk diberikan kepada warga. Pasalnya dikhawatirkan tanah tersebut dijual kepada pihak-pihak dari luar. ABM lebih bersepakat jika ada tanah atau lahan warga yang belum dikelola justru dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi investasi yang hasilnya juga menjadi bagian dari milik warga Sulawesi Barat. Bagaimana itu kita punya tanah di Sulbar, bukan membagi-bagi sertifikat. Kalau bagi-bagi sertifikat, sampai berapa keturunan yang akan mendapat tanah. Nah, berapa berkembangannya manusia nanti tidak ada yang dapat lagi. Habis tanah dibagikan. Tidak ada juga tanahnya rakyat lagi dibagikan, dan tidak ada lagi tanahnya negara. Habis dimiliki oleh orang per orang. Nah, kalau orang per orang punya sertifikat dia jual sama orang asing, habislah kita. Itu sisi negatifnya membagi-bagi tanah. Bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, punya bagian di situ. Misalnya Bapak punya lahan, kami tidak usah beli mahal-mahal lah, cukup sesuai NJOP. Nah, nanti hasilnya kau terima uang sesuai NJOP, kamu juga terima apa yang dibangunkan di situ. Misalnya ada ruko, ada apa, kau juga dapat ruko. Bergaul di arena internasional di lingkungan situ. Itu ketiga. Yang keempat, kau punya saham di situ. Jadi sahamnya pengusaha, sahamnya yang punya tanah di situ, sahamnya pemerintah. Ada semua di situ. Ini yang kita mau, saya kira itu yang dimau undang-undang dasar kita seperti itu. Semuanya punya hak dan kewajiban. Bukan seperti sekarang berlomba-lomba cari tanah, menjual tanah negara dia punyanya sendiri, habis jual, akhirnya tidak ada. Semua pengusaha lari, mahal. Nah, terkait dengan pertanian di Sulawesi Barat, sudah ada yang masuk. Misalnya di pertambakan, ya, misalnya di Polma masuk membuat pabrik pengolahan ketapinus, kemudian pabrik kelapa terpadu, sabutnya, tempurungnya, isi dalamnya 3 produk. Airnya, kemudian isi dalamnya yang kuning jadi minyak goreng, kemudian jadi santan, kemudian jadi tepung kelapa. Keluarga besar Kerajaan Mamuju bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan untuk mengenang 40 hari wafatnya Maradika atau Raja Mamuju, Haji Andi Maksum Jalaluddin Amanainda. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Rumah Adat Mamuju, Jalan KS Tubung. Dari pantauan RBFM Sulbar sejak pukul 10 pagi, Senin 19 Oktober 2020, hadir sejumlah tokoh dan pejabat se-Sulawesi Barat. Mereka diantaranya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat Haja Eni Anggraini Anwar, anggota DPR RI Haji Arwan M. Arastamauni, anggota DPD RI Haji Al-Malik Pababari, Gubernur Sulawesi Barat 2 periode Haji Anwar Adnan Saleh, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Ketua dan sejumlah anggota DPRD Sulbar, perwakilan Danrem 142 Tatak, perwakilan Polda Sulbar, perwakilan Kajati Sulbar, Ketua DPRD Mamuju Tengah, para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkap Mamuju, para raja di Pitu Lunasalu dan Pitu Bakbana Binanga, dan ratusan undangan lainnya. Kepada wartawan, putra sulung Maradika Mamuju Bau Akram Dai menyampaikan apresiasi atas kedatangan sejumlah tokoh di acara 40 hari meninggalnya Raja Mamuju. Dia berharap agar doa dari seluruh tokoh dan warga dapat mengiringi 40 hari kepergian Andi Maksum Dai.
Penjabat Bupati Mamuju Tengah itu mengaku amanah yang ditinggalkan oleh Maradika Mamuju akan terus dilanjutkan, utamanya dalam menjaga nilai-nilai adat istiadat dan budaya di Mamuju. Ia juga berjanji akan melanjutkan kepemimpinan almarhum, utamanya dalam membangun persaudaraan, menjaga kedamaian, dan menyelesaikan sejumlah persoalan dengan baik di Kabupaten Mamuju. Termasuk kata Bau Akram, nilai-nilai toleransi dan kasih sayang yang selama ini menjadi teladan dari Maradika Mamuju akan tetap dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mengenang 40 hari wafatnya, mangkatnya Haji Andi Maksum Dai, Maradika Mamuju, kami berharap bahwa doa segenap yang hadir pada saat ini dapat memberikan kelapangan perjalanan beliau. Jadi amanah yang ditinggalkan kepada kami, ya masalah adat dan budaya tetap kita harus lestarikan. Kita harus menjadi suri teladan untuk semua masyarakat yang ada di Mamuju, memegang teduh kita punya adat dan budaya di sini agar tetap terjaga dengan baik, terutama masalah sosial kemasyarakatan. Itu aja yang inti daripada mengenang 40 hari beliau yang mangkat. Jadi intinya adalah bagaimana kita ini bisa bersatu di Mamuju ini, bisa damai, bisa aman, tetap membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah kalau ada di dalam. Kita selalu menjadi penengah di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Cuma itu pesannya beliau, tetap jaga rasa kasih sayang, toleransi, dan segala sesuatunya. Hanya itu menjadi pegangan untuk anak-anaknya ini. Itu selalu memegang teguh apa yang menjadi amanah beliau, ya sebagai tokoh adat, tokoh budaya yang ada di sini agar tetap melestarikan budaya dan adat yang ada di Kabupaten Mamuju. Cuma itu inti daripada pesan sama beliau untuk mengenang 40 hari wafatnya Haji Andi Maksum Dai. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Haja Eni Anggraini Anwar menghadiri kegiatan mengenang 40 hari wafatnya Maradika atau Raja Mamuju Haji Andi Maksum Jalaluddin Amanainda yang dilaksanakan di pelataran Rumah Adat Mamuju Senin 19 Oktober 2020. Wagub Sulbar yang didampingi oleh Gubernur Sulawesi Barat 2 periode Haji Anwar Adnan Saleh memang tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas mangkatnya Maradika Mamuju ke-17 itu. Dari hal tersebut, kepada wartawan, Haja Eni Anggraini menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ikut berduka atas wafatnya Maradika Mamuju 40 hari yang lalu itu. Dia berharap kegiatan 40 hari wafatnya Raja Mamuju tak hanya dijadikan sebagai acara seremoni saja, tetapi sekaligus menyelami sikap dan contoh yang seringkali ditunjukkan oleh almarhum kepada siapa saja. Di mata Eni, Maradika merupakan sosok pribadi yang merakyat, sederhana dan menjadi inspirasi banyak orang. Olehnya kepada semua warga, khususnya kepada generasi muda di Mamuju, Eni meminta agar jangan melupakan sejarah perjuangan almarhum, termasuk nasihat-nasihat almarhum semasa hidupnya. Ia juga mengajak semua agar melanjutkan perjuangan dan terus melestarikan apa yang diwariskan selama memimpin Kerajaan Mamuju. Saya atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat bisa hadir di acara mengenang 40 hari berpulangnya ke rahmatullah Raja Mamuju, Maradika Mamuju, Haji Andi Maksum Dai. Tentunya ini bukan acara seremonial saja yang harus kita lakukan, tapi adalah mengenang apa-apa yang beliau telah mempercontohkan kepada kita seluruhnya, ya warga Sulawesi Barat, khususnya warga Mamuju, dengan kepribadian beliau yang sangat kita cintai dan kita hormati, kepribadiannya yang merakyat, ya. Saya kira itu harus menjadi teladan bagi kita semua. Kita harus mengenang beliau sebagai sosok Raja Mamuju. Saya kira kita juga sebagai generasi muda, ya, semuanya yang ada di Mamuju ini, kita tidak bisa melupakan sejarah. Apapun kita harus mengenang sejarah itu, dan kalau perlu kita lestarikan budaya yang sudah ada. Itu saya harapkan. Coronavirus COVID-19 yang melanda Sulawesi Barat selama 8 bulan ini rupanya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan aspek sosial saja. Beberapa sektor lain ikut terdampak akibat wabah mendunia itu. Salah satunya adalah sektor kepariwisataan di Sulawesi Barat. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Farid Wajedi, saat diwawancarai RBFM Sulbar Senin 19 Oktober 2020. Meskipun tidak merinci secara detail, namun Farid mengaku sektor pariwisata di Sulbar sangat anjlok, utamanya dari sisi pendapatan. Dia mengaku selama pandemi ini berlangsung, destinasi dan objek wisata di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat enggan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.
Bahkan wisatawan lokal yang sesungguhnya diharapkan dapat menghasilkan pendapatan juga masih minim mengunjungi objek wisata di daerah ini. Menurut Farid, warga lokal lebih cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dibanding harus mengeluarkan uang untuk berwisata. Jika hal ini terus berlangsung, Farid mengaku khawatir sektor pariwisata di Sulbar tidak memberi sumbangsi pendapatan yang diharapkan tumbuh dengan baik di Sulawesi Barat. Karena ini kan kalau kita lihat ini COVID ini kan membuat vakum semua ini ke pariwisataan ini. Kunjungan tidak ada, kemudian karena kunjungan tidak ada mempengaruhi terhadap usaha pariwisata. PAD juga dipengaruhi. Nah, kalau begini terus modelnya ini, tidak ada semacam signifikan kunjungan ini, pasti seperti ini lagi nih, begini lagi nih kondisi ini. Sampai kita bertahan pada tidak terjadinya semacam misalnya ditutup usaha pariwisata dan seterusnya. Nah, dalam pola seperti ini, kita mengharapkan itu masyarakat yang berkunjung ke situ, masyarakat yang lokal. Nah ini kan di lokal kita juga kan punya strategi mempertahankan keuangan yang mereka miliki. Dia lebih memilih untuk bagaimana kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat kecenderungan sekarang untuk masyarakat Mamuju itu sudah masuk di tempat-tempat itu, di tempat-tempat usaha pariwisata, apakah di objek ataupun di tempat-tempat lain dengan menggunakan itu protokol kesehatan yang ketat itu. Demikian Sulbar hari ini. Produksi tim pemberitaan RBFM 96,8. Reporter Mursyid Satir dan Adrian Syahramli. Teknik rekaman Safar Malolo. Koordinator Divisi Pemberitaan Ashari Rauf. Sampai jumpa.